Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Nah, kali ini kita akan bercerita sebuah film berjudul The Circle yang rilis pada tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan sosial media yang sangat mengerikan, di mana perusahaan sosial media itu di sistemnya terdapat sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk semua orang tidak memiliki privasi lagi. Dan aplikasi tersebut sangatlah berbahaya dalam kehidupan. Nah, bagaimana kisah dalam film yang satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Adalah Mai Holland, seorang gadis yang tengah beranjak dewasa dan kini memutuskan untuk memulai karir pertamanya berkat bantuan dari seorang temannya yang bernama Annie. Mai akhirnya berhasil diterima kerja di The Circle, salah satu platform media sosial terbesar yang berbasis di Amerika. Saat memulai hari pertamanya bekerja, Mai sempat diajak berkeliling oleh Annie. Dengan sangat takjub, gadis itu begitu terkesima melihat suasana yang ada di The Circle. Tak hanya pada lingkungan kerjanya saja, tetapi juga pada aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di sana. Sebagai pekerja di divisi Customer Experience, Mai tak hanya diwajibkan untuk menjaga tingkat kepuasan para pengguna platform di The Circle saja, tetapi juga harus memastikan dirinya mendapat nilai yang baik melalui survei yang ia berikan. Di hari yang berbeda, seluruh karyawan The Circle diminta untuk berkumpul di salah satu hall yang menampilkan sang CEO sebagai pembicaranya, sebagaimana agenda yang telah berlangsung selama ini. Acara bertajuk Dream Friday itu diisi dengan memperkenalkan penemuan terbaru dari The Circle, yaitu Si Cheng, kamera nirkabel yang berukuran kecil yang bisa dipasang di mana saja dan mampu menampilkan tangkapan video secara real time, bahkan tanpa membutuhkan daya sekalipun. Tak hanya itu, pengguna Si Cheng ternyata tak hanya bisa melihat kondisi yang terjadi secara real time saja melalui sambungan satelit, tetapi juga bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai kualitas udara, volume, lalu lintas, pola cuaca, biometrik, pengenalan wajah, dan informasi lainnya yang diberikan oleh perangkat kecil tersebut. Menariknya, CEO bernama Eamon Bailey itu juga mengklaim bahwa dirinya telah memasang Si Cheng di banyak tempat tanpa diketahui oleh siapapun. Hal itulah yang ia klaim sebagai perangkat yang tak memerlukan izin. Meski terdengar aneh, namun Bailey menegaskan bahwa dengan adanya Si Cheng, maka tiran, teroris, dan momen penting apapun bisa ditangkap oleh perangkat kecil miliknya tanpa bisa bersembunyi lagi. Di hari liburnya, Mai yang sempat merindukan orang tuanya lalu memutuskan untuk pulang dan meluangkan akhir pekannya bersama keluarga. Dari sinilah terungkap bahwa ayah Mai ternyata menderita multiple sclerosis yang membuatnya tak bisa beraktivitas seperti orang normal. Namun hal itu juga yang membuat kebersamaan mereka begitu sangat lekat. Tak hanya sekedar meluangkan waktu bersama, orang tua Mai ternyata juga masih berharap agar putri mereka bisa memiliki pasangan yang baik. Seperti saat ini, di mana orang tua Mai menganggap putrinya memiliki hubungan spesial dengan Mercer. Meski sebetulnya tak ada sedikit pun ketertarikan dari Mai pada teman masa kecilnya itu. Sekembalinya di kantor, Mai kini diminta untuk membuat akun media sosial di kantornya. Tujuannya tidak hanya untuk mendaftarkan dirinya secara formal pada platform itu saja, tetapi agar ia bisa berinteraksi lebih intens dengan rekan kantor lainnya melalui akun media sosial tersebut. Sejak saat itulah, Mai mulai banyak mendapatkan teman baru. Hingga tak terasa ia telah melalui sebulan pertamanya tinggal di asrama dan jauh dari orang tuanya.
Rasa rindu pada kehidupan di rumahnya hanya bisa diluapkan Mae melalui panggilan video saja. Namun, kali ini ada sesuatu yang menarik perhatian Mae. Karena ternyata di rumah orang tuanya nampak lampu gantung dengan hiasan alat tanduk rusa yang dibuat sendiri oleh Mercer. Kekaguman itulah yang membuat Mae iseng untuk memfoto dan mempostingnya melalui akun media sosial Circle miliknya bekerja. Di The Circle tidak hanya membuat Mae mendapatkan jaminan kesejahteraan saja, tetapi gadis itu juga mendapat jaminan kesehatan yang bahkan belum pernah ada di tempat lainnya. Melalui sensor yang dikemas dalam sebuah minuman, tubuh Mae kini bisa dipindai untuk mengetahui kondisi di dalamnya, termasuk potensi penyakit yang mungkin saja bisa muncul dalam tubuhnya. Menariknya lagi, The Circle ternyata juga siap menangani kasus yang diidap oleh ayah Mae. Karena hal itulah, Mae pun merasa sangat bahagia karena telah ada harapan baru untuk menyembuhkan ayahnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Mae melalui sambungan telepon saat gadis itu masih bersama Annie. Nah, pada kesempatan lain, Tom Stanton selaku Chief Operating Officer di The Circle akhirnya memperkenalkan Olivia Santos, yang diklaim sebagai sosok pertama yang kehidupannya akan diekspos oleh si Cheng. Melalui platform berbagi video TrueU, kanal akun Olivia nantinya bisa diakses siapa saja untuk mengetahui bagaimana aktivitas yang dilalui secara real time. Di sisi lain, kemajuan yang didapat di The Circle ternyata tidak sepenuhnya dipandang baik oleh sebagian orang. Sebut saja seperti yang dilakukan oleh Ty Leavitt. Dalam kesempatannya bersama Mae, pria itu mengungkapkan bahwa awalnya ia adalah pencipta TrueU. Namun ia sendiri malah kecewa dalam progres platform tersebut, yang kini cenderung digunakan untuk mengakses kehidupan pribadi setiap orang tanpa adanya privasi sedikit pun. Alasan itu juga yang membuat Ty akhirnya memilih untuk tetap low profile. Tidak ingin terlalu mencolok dan dilihat banyak orang serta tetap menjaga privasinya sendiri dari sorotan si Cheng. Nah, di hari yang berbeda, Mae yang saat itu tengah bekerja tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Mercer. Namun siapa sangka, kedatangan Mercer ternyata adalah untuk mengadukan masalahnya. Bukan soal ketertarikannya pada sosok Mae atau rasa rindunya pada teman masa kecilnya itu. Mercer mengaku jika postingan lampu gantung Mae tempo hari telah mengacaukan kehidupannya. Pria itu mengungkapkan bahwa sejak postingan foto dari Mae menyebar di The Circle, Mercer seketika langsung diserbu oleh banyak pengguna internet. Mereka bahkan menyebut jika Mercer adalah pembunuh rusa. Tak hanya itu, sejumlah pengguna di The Circle lainnya juga sampai membuat kampanye hanya untuk menghentikan Mercer dari pekerjaannya. Parahnya lagi, Mercer yang sempat menjelaskan tentang pekerjaannya sebagai tukang kayu dan sama sekali tidak pernah menggunakan organ binatang dalam karyanya. Dia malah mendapat ancaman dan akan dihabisi oleh sosok misterius melalui emailnya. Anehnya, Mae yang mendengar cerita tersebut malah tak sedikit pun berkeinginan untuk membela si Mercer. Ia seolah tak memiliki keberanian seperti yang dimilikinya dulu. Hal itu juga yang disampaikan oleh Mercer pada teman masa kecilnya itu. Ia bahkan sampai mengungkapkan rasa kecewanya pada Mae, yang telah jauh berubah sejak bekerja di The Circle. Tak ingin dibuat pusing oleh kedatangan Mercer tadi, Mae lalu mengungkapkan emosinya dengan menikmati keindahan pantai di malam itu. Namun hal tak terduga malah terjadi. Ombak besar tiba-tiba datang dan menyapu kayak hingga membuat Mae terombang-ambing di pantai itu. Tapi keberuntungan agaknya masih berpihak pada gadis itu. Sejumlah petugas keamanan kemudian datang dan menyelamatkan Mae. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata keberadaan Mae di pantai itu sempat tertangkap oleh kamera si Cheng yang kebetulan ada di salah satu titik lokasi pantai. Hal itu juga yang membuat petugas keamanan bisa mengetahui bahaya yang tengah mengancam Mae tadi. Alhasil mereka pun bisa datang tepat waktu dan menyelamatkan gadis tersebut. Nah, menyadari nyawanya telah diselamatkan oleh si Cheng,
Terlebih kondisi sang ayah yang kian membaik sejak mendapatkan bantuan kesehatan dari The Circle, Mai akhirnya mendeklarasikan dirinya untuk terlibat dalam program Si Cheng, di mana semua orang bisa melihat dirinya secara real-time melalui TrueU. Hari demi hari pun berlalu. Mai nampak mulai terbiasa mengekspos aktivitas setiap detiknya. Namun tampaknya hal itu justru telah membuat hubungan dengan Annie semakin merenggang. Ia agaknya tak begitu suka jika dirinya ikut terekspos dan bisa dilihat oleh jutaan pengguna TrueU setiap kali bertemu dengan Mai. Gagasan The Circle yang hanya untuk menjadi platform media sosial saja nampaknya mulai merambah pada sektor lainnya. Karena sekarang Belly malah menginginkan agar The Circle bisa bermitra dengan pemerintah. Sang CEO menginginkan agar semua warga Amerika yang terdaftar di The Circle tak perlu repot-repot lagi mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam pemilu mendatang. Mereka bisa menggunakan data pada akun masing-masing untuk ikut serta dalam pemungutan suara. Mendengar gagasan tersebut, Mai malah tercetus ide untuk membuat The Circle lebih jauh lagi. Ia ingin agar The Circle bisa menjadi satu-satunya sistem terpadu yang memungkinkan para penggunanya bisa melakukan banyak hal. Seperti membayar pajak, memberi suara dalam pemilu, membayar tiket parkir, atau kewajiban lainnya sebagai warga negara. Dengan kata lain, The Circle secara tak langsung akan bisa memenuhi semua kebutuhan dari setiap penggunanya. Mendengar pernyataan Mai, Annie yang tak setuju jelas merasa sangat risih. Terlebih ia menilai jika semua layanan tersebut seharusnya disediakan oleh pemerintah dan bukan dari pihak The Circle atau yang lainnya. Berbeda dengan Belly, ia yang kagum dengan ide Mai jelas mendukung penuh apa yang dicetuskan oleh karyawannya itu. Terlebih The Circle juga bisa mendapatkan keuntungan besar di kemudian hari jika ide tersebut bisa terlaksana. Di hari lainnya, Mai menjadi pembicara di hadapan semua karyawan. Namun kali ini, ia memperkenalkan program baru bernama Soul Search. Mai menjelaskan bahwa program yang satu ini diklaim mampu menemukan siapa saja dalam waktu tak lebih dari 20 menit. Ia juga sempat melakukan demonstrasi langsung dengan menemukan sosok buronan hanya dalam waktu 10 menit saja. Seolah tak puas dengan hasil temuannya tadi, kini Mai malah menawari semua orang di sana untuk memintanya menemukan sosok yang lain. Secara mengejutkan, beberapa penonton malah meminta Mai menemukan Mercer. Meski awalnya enggan menuruti permintaan tersebut, namun Mai yang terdesak akhirnya hanya bisa menuruti permintaan itu. Alhasil pencarian pada sosok Mercer mulai dilakukan. Tak butuh waktu lama, program itu bisa dengan mudah menemukan si Mercer. Namun sayangnya, kedatangan para pengguna The Circle yang menyerotinya menggunakan kamera ponsel telah membuat Mercer begitu tak nyaman. Ia pun memutuskan untuk kabur dari sana, berharap agar dirinya tak perlu diekspos sebagaimana yang dilakukan Mai selama ini. Dan malang bagi Mercer, upayanya untuk kabur ternyata malah berujung pada petaka. Drone yang berusaha mengikuti mobilnya malah membuat Mercer kehilangan kendali. Alhasil, ia pun terjun bebas bersama mobilnya dari jembatan yang membuat pria itu wassalam seketika. Nah, sejak insiden tewasnya Mercer, Mai sempat melalui hari-harinya hanya di dalam kamar rumah orang tuanya saja. Seolah ia masih enggan untuk kembali ke Circle dan mengingat kembali memori lamanya. Namun dalam keterpurukannya itu, Mai justru seperti mendapatkan semangatnya lagi. Tepatnya setelah ia terhubung melalui panggilan video dengan temannya Annie. Nah, dari sinilah diketahui bahwa ternyata Annie telah lebih dulu memutuskan untuk meninggalkan The Circle dan memulai kehidupan barunya di Skotlandia. Namun ia tetap memberikan semangat pada Mai untuk bisa memperbaiki semuanya, terutama di The Circle dengan semua fitur yang dimilikinya. Dengan semangat baru, Mai pun akhirnya semakin mantap memutuskan untuk kembali ke The Circle. Sekembalinya Mai di The Circle, Mai lagi dan lagi dilibatkan menjadi pembicara pada pagelaran Dream Friday di kala itu. Kali ini ia diminta untuk memperkenalkan platform baru The Circle yang diklaim mampu menanggulangi potensi kecelakaan. Namun siapa sangka,
Mae malah memanfaatkan momen itu untuk merubah segalanya. Secara mengejutkan, Mae menantang Billy dan Tom untuk menjadi bagian dari video True You. Dengan kata lain, tak ada lagi privasi di antara mereka. Dan siapapun bebas untuk melihat secara real-time aktivitas dari kedua petinggi The Circle itu. Menariknya lagi, Mae juga diam-diam telah bekerja sama dengan Tae untuk mengungkap semua email serta akun pribadi dari Billy dan Tom. Dan betapa malunya kedua petinggi itu, karena sekarang semuanya telah terbongkar, termasuk rahasia yang bahkan selama ini tak pernah diketahui oleh anggota keluarga atau siapapun dalam kehidupan mereka. Mae berulang kali menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi privasi yang menjadi penyekat antara kedua petinggi itu dengan siapapun, tak terkecuali dengan para karyawan mereka sendiri. Tak kuat menahan rasa malunya, Billy dan Tom lalu menghentikan paksa orasi yang tengah digembar-gemborkan oleh Mae. Namun secara tak terduga, kondisi gelapnya hall tak serta-merta menghentikan aksi Mae. Para pengunjung di tempat itu malah serentak menyalakan ponsel mereka dan mengarahkan cahayanya tepat ke arah Mae. Di penghujung orasinya, Mae berpesan agar keberadaan The Circle harus tetap dijaga, namun dengan batasan tertentu tanpa harus mengumbar privasi dari setiap penggunanya. Dan tak lama kemudian, ia pun meninggalkan ruangan besar itu bersama dengan rekan-rekan lainnya. Nah, di akhir film, terlihat Mae yang tengah berada di atas kayaknya. Dan ia juga sempat dihampiri oleh drone milik The Circle yang memantau semua aktivitasnya. Namun berbeda dari sebelumnya, Mae kali ini nampak tersenyum bahagia, karena ternyata The Circle telah bekerja sebagaimana mestinya dan digunakan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan film pun wassalam. Nah, itulah cerita dari film The Circle yang rilis pada tahun 2017. Jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, terkadang privasi orang lain itu sangat seru untuk ditelusuri. Tapi yang namanya privasi sangat berbahaya jika diketahui oleh orang lain, terutama di dunia digital saat ini. Jadi jaga privasi kalian dengan sangat hati-hati ya bre. Terima kasih dan sampai jumpa.